Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifka Alipia Dalimunte dengan NIM 202500802444. Saya dari kelas MN25K. Di sini saya akan memaparkan tugas akuntansi yang saya pahami sendiri. Dimulai dari pengertian akuntansi menurut pemahaman saya sendiri. Tapi sebelum itu, izinkan saya menceritakan akuntansi itu dalam kehidupan sehari-hari. Akuntansi sering banget dibilang hal yang ribet dan penuh dengan angka. Dan cocoknya itu buat orang yang jago hitung-hitungan atau kayak perhitungan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, akuntansi itu deket dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tanpa kita sadari juga, kita itu sering banget mengaitkan kehidupan kita dengan konsep akuntansi. Misalnya, kita juga sering mencatat keuangan bulanan kita, apalagi kalau anak kos. Seperti uang saku juga, apakah cukup atau enggak, atau kita tuh usaha kecil-kecilan gitu. Dari situ juga kita harus paham kalau akuntansi itu tidak hanya dipakai di kelas, tapi juga tanpa sadar dipakai buat sehari-hari kita. Sekarang kita masuk ke pengertian akuntansi menurut pemahaman saya. Menurut saya, akuntansi itu proses mencatat, mengelompokkan, dan menyajikan informasi keuangan supaya kondisi keuangan mereka seperti apa gitu. Akuntansi juga membantu kita menjawab pertanyaan sederhana seperti uang kita masuk dari mana dan keluarnya untuk apa saja. Dan kalau berjualan kita untung atau rugi gitu. Jadi akuntansi itu bukan cuma tentang angka, tapi juga ada cerita di balik angka-angka tersebut. Dan akuntansi juga menurut saya itu seperti jendela buat kita melihat kondisi keuangan kita itu seperti apa. Bayangin kalau kita misalnya punya warung kecil-kecilan gitu, pasti kita juga perlu tahu kan berapa banyak uang yang masuk dan keluar buat beli bahan-bahan. Atau misalnya bayar listrik atau buat beli bahan-bahan yang baru. Kita juga bisa tahu kita tuh untung atau rugi, atau kita tuh punya uang banyak atau sedikit gitu. Jadi intinya itu akuntansi itu proses nyatet, ngelompokin, ngolah, dan nerjemahin semua informasi keuangan jadi sesuatu yang berguna buat kebutuhan kita. Kalau yang kedua itu tentang siklus akuntansi, yaitu tentang ngurusin data keuangan dari awal sampai akhir yang saya ketahui. Jadi siklus akuntansi itu kayak kita kalau misalnya mau masak mie, kita harus ada tahapan-tahapannya gitu biar mie-nya itu makin enak dan sesuai yang kita mau. Jadi langkah pertamanya itu kita harus nyatet transaksi yang terjadi. Ini itu kayak kita catat transaksi, catat kapan kita beli bahan mie atau beli sayurannya, atau kapan orang beli mie dari kita. Intinya semua yang berhubungan dengan mie kita catat aja. Dan langkah keduanya itu kita harus ngikutin aturan usul-usul atau jurnal dan buku besar. Setelah tadi dicatat, kita harus mengelompokin gitu. Misalnya semua pengeluaran buat beli bahan masukin ke satu kelompok. Semua pemasukan dari jualan dan semua pemasukan dari jualan masuk ke kelompok lain. Ini biar nanti kita mencari data tertentu gampang ketemunya. Dan langkah ketiganya, kita cek apakah langkah-langkahnya benar atau nyusun bukti-bukti, cek saldo. Kayak kita tuh cek lagi catatan kita. Misalnya gini, benar ya kemarin beli telur buat masak mie seharga 5.000. Atau beneran ya ada temen yang belum bayar hutang 100.000 misalnya tuh. Ini penting biar gak ada kesalahan, jadi harus dikoreksi ulang. Selanjutnya ada langkah keempat. Bikin laporan keuangan. Nah, dari semua data yang sudah diolah tadi, kita harus bikin 2 laporan penting, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Ini yang bakal ngasih gambar jelas tentang kondisi bisnis kita. Dan langkah terakhir adalah langkah kelima, yaitu penutupan periode akuntansi. Setelah selesai 1 bulan atau 1 tahun, kita tutup aja catatan pribadi itu dan buat lagi dari nol. Ya kayak kita tuh harus riset catatan tabungan kita tahun
tahun buat tahu berapa yang kita capai dalam setahun ini. Selanjutnya ada contoh transaksi usaha sederhana. Kita anggap punya mie Senja Magnus. Saya kasih contoh bisnis kecil saja yang saya pahami. Misalnya saya punya warung mie yang bernama Senja Magnus. Dibuka mulai tanggal 1 Januari 2026. Nah, ini dia transaksi-transaksi yang selama bulan Januari. Pertama, tanggal 1 kita modal dulu sebesar 5 juta rupiah buat beli warung. Uangnya berarti masuk ke rekening warung. Selanjutnya ada tanggal 3, kita beli bahan mie seperti mie instan, sayuran atau telur, terus sosis seharga 1 juta rupiah dan dibayar langsung pakai uang kas. Selanjutnya ada tanggal 8, kita beli meja dan kursi. Buat meja duduk seharga 1,5 juta rupiah, bayarnya dicicil selama 3 bulan. Jadi kita hutang dulu 1,5 juta. Terus tanggal 10 sampai 20 jualan mie selama 10 hari. Kita dapat pemasukan nih totalnya 2,2 juta rupiah. Semua uang itu masuk ke kas. Selanjutnya tanggal 30 tiba-tiba ada tetangga yang beli banyak banget. Bilangnya mau bayar bulan depan, jadi hutang dari pelanggan. Selanjutnya ada tanggal 31 bayar listrik dari warung seharga 200.000 rupiah, bayar langsung ke kas. Nah, semua transaksi-transaksi ini kita bisa catetin satu persatu sesuai dengan siklus akuntansi yang kita bahas tadi. Nanti dari sini kita bisa hitung apakah warung kita untung atau rugi bulan ini. Nah, tadi itu adalah gambaran siklus akuntansi yang paling penting. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari awal sampai akhir, contoh yang lebih jelas dari warung tadi. Pertama, kita mengumpulkan dan menyatakan transaksi. Ini langkah paling dasar, tapi paling penting juga. Karena kalau kita gak catat dari awal, transaksi apa aja nih yang harus dicatat semua yang ada hubungannya sama uang, dari yang ada bukti fisik atau cuma sepakat aja. Nah, contohnya dari warung tadi itu, buat setiap transaksi kita harus simpan buktinya dulu. Kayak misalnya tanggal 1 kita masuk dulu buat modal 5 juta. Bisa jadi bukti setoran ke rekening atau catatan tangan sendiri yang kita tandai, misalnya modal warung. Terus ada tanggal 3 beli bahan mie, kita pasti dapat struk dong ya dari toko itu. Nah, itu tuh jangan dibuang struknya tuh, itu penting. Biasanya kasih label kecil aja di struknya, misalnya bahan baku 3 Januari 2026 gitu. Selanjutnya ada tanggal 8 beli meja sama kursi. Nah, kita buat aja nota kesepakatan sama penjualnya yang bilang cicilan 3 bulan tadi. Mulai Januari tiap akhir bulan harus bayar 500.000. Nota ini harus ada tanda tangan kedua pihak. Selanjutnya, tanggal 10 sampai 20, tiap ada orang yang beli, kita harus catetin di buku kecil. Kelihatan kayak ribet, tapi ini penting. Atau bisa juga pakai aplikasi dari HP yang sederhana. Nah, yang terakhir itu, tanggal 30, pelanggan yang beli buat acara kita, buat aja kwitansinya, misalnya piutang dari Bapak Dedi 300.000, bayar paling lambat 28 Februari 2026, misalnya gitu. Nah, setelah kita punya bukti itu, kita catat aja satu persatu di buku catatan khusus yang biasanya disebut buku jurnal harian. Isinya juga cuma kolom simple aja, seperti tanggal, keterangan, jumlah masuk, jumlah keluar. Terus langkah kedua, kita memindahkan data ke buku besar atau klasifikasi. Setelah tadi kita sudah catat di buku harian, kita harus ngelompokin semuanya biar nanti kalau mau lihat gampang. Buku besar itu kayak kumpulan folder aja, dan setiap transaksi pasti ada foldernya sendiri. Nah, contoh dari warung tadi itu, kita buat aja beberapa folder utamanya dulu. Dan folder kas, semua yang masuk dan keluar dari uang kas kita masukin ke sini. Misalnya tanggal 3 keluar uang 1 juta buat beli bahan. Kita tulis di folder kas, total kas yang bisa kita hitung langsung dari folder ini. Folder piutang,
pelanggan cuma buat yang beli tapi belum bayar aja. Nah, ada tanggal 30 masuk piutang Pak Dedi 300.000, ditulis piutang Bapak Dedi plus 300.000. Nah, nanti kalau dia udah bayar, kita tinggal tulis min 300.000 gitu. Nah, ada pun folder peralatan buat barang-barang yang dipakai lama kayak meja, kursi gitu. Tanggal 8 beli 1,5 juta, ditulisnya meja dan kursi plus 1,5 juta. Nanti setiap bulan kita kasih nilai kerusakan, sedikit-sedikit atau penyusutan. Tapi buat warung kecil kita bisa abaikan aja. Nah, ini ada folder hutang buat yang kita utang sama orang lain. Tanggal 8, utang 1,5 juta sama penjual meja, tulisannya hutang penjual meja. Nah, ditulisnya tuh plus 1,500.000. Kalau bulan depan kita bayar 500.000, kita bisa tulis min 500 itu. Bulan Januari total penjualan 2,5 juta, tulisannya total penjualan 2,5 juta. Folder pengeluaran kita dibagi lagi jadi subfolder. Bahan baku, sewa listrik, air, tanggal 3 bahan 1 juta, subfolder bahan baku plus 1 juta, tanggal 25 sewa 500.000, subfolder sewa plus 500.000. Setelah semua data dipindahin ke buku besar, kita bisa lihat langsung tiap jenis transaksi dan beberapa jumlahnya. Langkah ketiga ada membuat cobaan sebelumnya atau bisa dibilang unggaran. Ini tuh langkah buat cek apakah kita ngitungnya benar atau enggak. Prinsipnya gampang, totalnya semua uang masuk harus sama dengan total semua uang yang keluar. Kalau enggak sama, pasti ada yang salah catat. Contohnya dari warung tadi, misalnya kita kumpulin semua total dari buku besar. Misalnya ada total debit atau semua yang masuk atau yang kita punya. Kas 5,5 juta plus piutang 300.000 plus peralatan 1,5 juta sama dengan 7,3 juta. Selanjutnya ada total kredit atau semua yang keluar atau yang kita utangin. Hutang 1,5 juta plus modal 5 juta plus laba sementara 800.000 sama dengan 7,3 juta. Jadi kita tahu aja catatannya yang belum dan yang salah. Kalau misalnya beda, kita harus cek lagi dari awal, mulai dari struk, jurnal harian sampai buku besar. Bisa aja kan kita salah masukin data atau salah ngitung foldernya. Selanjutnya yang keempat, menyusun laporan keuangan atau reporting. Ini tuh bagian yang paling ditunggu-tunggu dari semua data yang udah kita rapihin. Sekarang kita bikin laporan yang bisa dibaca dan dimengerti. Contoh dari warung tadi, kita udah bikin laporan laba rugi dan neraca tadi. Tapi biar lebih jelas, kita bisa tambahin catatan kecil di bawah laporannya. Misalnya laporan laba rugi, catatannya penjualan termasuk 300.000 yang belum dibayar oleh Bapak Joni misalnya. Di neraca, catatan hutang 1,5 juta akan dibayar di cicilan 500.000 per bulan mulai Februari 2026. Ini buat yang baca laporan bisa ngerti kondisi sebenarnya dari warung kita. Selain itu, kita juga bisa bikin laporan alur kas yang nampilin gimana pergerakan uang kas kita dari awal sampai akhir bulan. Sangat penting buat bisnis kecil biar nggak kehabisan duit buat operasional. Maaf keliru, ternyata masih ada lagi langkah kelima, menutup periode dan memulai baru atau penutupan. Setelah semua laporan jadi dan kita sudah yakin semuanya benar, kita tinggal tutup aja periode Januari dan mulai catat dari nol lagi buat bulan Februari. Contoh dari warung tadi, kita catat aja di buku besar periode Januari 2026 ditutup laba bersih 800.000, ditambahkan ke modal warung, lalu kita kosongin folder penjualan dan pengeluaran. Karena itu cuma buat satu periode aja. Sedangkan folder kas piutang peralatan dan hutang, kita lanjutkan aja ke bulan berikutnya.
Buat Februari, kita mulai catat transaksi baru dari tanggal 1 lagi. Kayak tanggal 2 Februari, kita beli bahan lagi. Tanggal 5, ada yang bayar hutang, dan seterusnya. Nah, itu diatur tiap tahapan siklus akuntansi dengan contoh yang jelas dari warung tadi. Semua bisa dilakukan dengan cara yang simpel. Nggak perlu alat yang mahal atau ilmu yang terlalu dalam. Di sini ada laporan laba rugi dan neraca. Setelah tadi kita catat semua transaksi senja maknyo, sekarang waktunya kita bikin laporan penting ini. Laporan laba rugi bulan Januari 2026. Laporan ini untuk lihat beberapa uang yang kita dapat dari jual dikurangin semua pengeluaran yang kita keluarkan. Tadi selama periode itu, kalau misalnya hasilnya positif, berarti kita untung, dan kalau hasilnya negatif, berarti kita rugi. Pemasukan atau penjualan totalnya 2,5 juta rupiah, jadi ada 2,2 juta rupiah dari kas plus 300.000 hutang pelanggan. Pengeluaran ada 4 pengeluaran, yaitu pengeluaran bahan baku sebesar 1 juta rupiah, ada sewa tempat 500.000 rupiah, listrik dan air 200.000, jadi total pengeluarannya 1,7 juta. Habis itu ada laba bersihnya 2,5 juta, dikurangin 1,7 juta, hasilnya dari 800.000. Dan ternyata ada hasilnya, warung kita untung 800.000 bulan pertama. Selanjutnya dan neraca per tanggal 31 Januari 2026. Jadi neraca ini kayak foto kondisi keuangan bisnis kita di suatu waktu tertentu. Isinya ada tiap 3 bagian, yaitu apa yang kita punya atau bisa disebut aset, apa yang kita utang yaitu kewajiban, dan selanjutnya apa yang benar jadi milik kita atau kita sebut ekuitas. Selanjutnya ada aset. Di aset ada kas tadi, yaitu 5 juta untuk modal awal tadi, 1 juta buat bahan dikurangin lagi 500.000 buat sewa yang sudah tadi kita bahas terus. Dikurangi lagi 200.000 untuk listrik dan air, ditambah 2,2 juta kas atau hasil jualan, totalnya 5,5 juta rupiah. Selanjutnya ada piutang pelanggan 300.000 rupiah. Selanjutnya ada peralatan seperti meja dan kursi sebesar 1,5 juta rupiah. Ada kewajiban, di sini ada hutang pembelian peralatan sebesar 1,5 juta, jadi total kewajibannya 1,5 juta. Selanjutnya ada ekuitas atau modal plus laba bersih. Di sini ada modal awal sebesar 5 juta rupiah, ada laba bersih 800.000 rupiah, jadi total ekuitas 5,8 juta rupiah. Selanjutnya kita harus cek lagi, takutnya ada yang keliru. Kewajiban plus ekuitas 7,3 juta sama dengan 1,5 juta plus 5,8 juta, jadi neracanya seimbang. Selanjutnya ada pendapat saya mengenai pentingnya pencatatan. Menurut saya sendiri, pencatatan keuangan bukan hanya sesuatu yang harus dilakukan di kelas saat berbisnis saja, tetapi itu juga penting buat kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalnya kita tidak catat, pasti kita selalu mikir uang kita hilang kemana atau habis buat apa. Apalagi kalau anak kos pasti selalu mikir belum juga apa-apa, tapi kerasa udah habis aja gitu uangnya. Nah, kalau untuk warung kecil juga harus banget dicatat, karena bisa bantu kita lihat misalnya jualan kita lakunya di hari Sabtu atau Minggu, bisa jadi boleh tuh kita stok barangnya di hari-hari itu. Atau misalnya pengeluaran buat kita hemat. Dan kalau misalnya tanpa pencatatan, kita pasti ngitung-ngitung, ngira-ngira, dan bisa aja kan bisnis kita untung atau rugi tanpa kita sadari juga. Terus penting juga buat kita pribadi, kalau kita catat pengeluaran, boleh tuh apa aja yang perlu dikurangin. Misalnya kita sering jajan makanan yang gak penting, atau kalau cewek pasti suka FOMO, pengen beli make up atau skincare yang ada di iklan, padahal itu tidak penting-penting banget buat kita. Dan mana yang perlu kita tambahin, misalnya kita pengen menabung. Jadi intinya pencatatan itu kayak kompas buat kita bantu jalanin bisnis atau hidup kita lebih jelas dan tidak tersesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan agak sedikit grogi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.